Corona nampaknya sudah tidak asing lagi bagi kita semua mendengar kata tersebut. Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini bersama saya Kiki di sini. Penyakit virus corona atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang menginfeksi sistem pernafasan. Penyakit COVID-19 dapat menyebar melalui mulut atau hidung ketika orang yang terinfeksi virus tersebut batuk, bersin, berbicara, bahkan bernafas. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Pertama kali ditemukan di Wuhan, China, akhir Desember 2019. Hingga masuk ke Indonesia atau menyebar ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok. Dampak dari COVID-19 pada kesehatan dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat. Pada umumnya, gejala COVID-19 diantaranya yaitu demam, batuk, pilek, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Sedangkan gejala yang tidak umum dialami penderita yang berdampak COVID-19, yaitu diantaranya sakit tenggorokan dan sakit kepala. Tak hanya itu saja, virus corona ini dapat merusak paru, jantung, hati, dan ginjal. Itulah sebabnya jika tidak ditangani segera oleh ahli medis, dapat berakibat fatal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Beberapa di antaranya yang pertama adalah melakukan lockdown atau PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan pemeriksaan rapid test, swab, dan PCR untuk mengetahui adanya virus corona pada tubuh seseorang. Yang ketiga, menyediakan rumah sakit dan tenaga medis agar masyarakat yang terdampak COVID dapat dirawat dalam pantauan tenaga medis. Diharapkan dalam upaya-upaya tersebut dapat mengurangi angka penyebaran COVID. Yang keempat, pemberian program perlindungan sosial PKH dan BPNT bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Banyak dampak negatif dari adanya COVID-19 ini, selain berdampak pada kesehatan masyarakat, juga berdampak pada perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hal tersebut memaksa para pelaku UMKM, karyawan suatu perusahaan, pelajar, dan pengajar untuk segera beradaptasi dengan dampak yang dihasilkan dari COVID-19. Dalam suatu perusahaan atau pelaku UMKM misalnya, melakukan pengurangan jam kerja karyawan untuk mencegah tersebarnya virus ini. Hingga akhirnya secara tidak langsung, pelaku UMKM maupun suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri melakukan pengurangan hasil produksi juga mengurangi jumlah penjualan. Beberapa pelaku UMKM pun ada yang harus tutup usaha karena bisnisnya tidak dapat bertahan dan tumbuh. Sehingga pelaku UMKM harus mencari solusi agar usahanya tetap berjalan dan bertahan. Beruntungnya, saat ini kita sudah berada di era digitalisasi. Era digitalisasi adalah zaman di mana semua orang dapat melakukan segala sesuatu secara digital. Hal ini menjadi titik terang bagi para pelaku UMKM untuk menciptakan transaksi yang tidak harus dilakukan secara tradisional, seperti pergi ke pasar atau pergi ke pusat belanja lainnya. Pada era digitalisasi saat ini, UMKM tidak lagi mengandalkan pembeli mendatangi penjual. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh digital. Masyarakat di tanah air semakin melek teknologi yang saat ini terus berkembang. Salah satu contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah perkembangan jaringan usaha UMKM. Beberapa di antaranya yaitu melakukan jual beli dengan cara delivery order atau pesan antar ke tujuan, serta memanfaatkan electronic commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Hal tersebut juga menguntungkan masyarakat yang enggan untuk keluar rumah karena menghindari interaksi sosial serta meminimalisir terjangkitnya COVID-19. Perlu diketahui juga, tidak sedikit pelaku UMKM yang berhasil untuk bertahan dan sukses dengan cara ini. Bahkan setelah usainya pandemi COVID-19 ini, pelaku UMKM semakin berinovasi pada produk yang dijualnya. Seperti kemasan produk yang lebih kekinian dan berbagai macam pilihan rasa dan olahan untuk menarik peminat para konsumen. Hingga produk mereka dikenal luas.